Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami andalkan sepenuhnya, memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ada pengampunan dosa, baru diberi kesembuhan. Ketika terdapat adanya orang lumpuh yang digotong dengan tempat tidurnya ke hadapan Tuhan Yesus untuk memohon supaya orang lumpuh itu disembuhkan, Tuhan Yesus melihat ada dua hal yang perlu untuk disembuhkan, yaitu bahwa selain tubuhnya yang sakit lumpuh, rohaninya juga sakit oleh beban dosa dan kesalahan yang diperbuat si lumpuh itu. Oleh karena itu, yang pertama sekali Tuhan Yesus harus sembuhkan adalah rohaninya dengan mengampuni dosa-dosanya terlebih dahulu. Setelah itu, Tuhan sembuhkan tubuhnya yang lumpuh itu. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa si sakit itu sudah diampuni, maka ada beberapa ahli Taurat yang mendengarkannya dan berkata dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus telah melakukan perbuatan dosa, di mana mereka anggap telah menghujat Allah, sebab dia berani mengatakan telah mengampuni dosa si sakit. Di dalam hal ini maka Tuhan Yesus langsung menegur para ahli Taurat itu dan menyatakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita semua orang yang mengaku sebagai pribadi maupun keluarga yang percaya kepada Kristus, agar kita ini mau menjaga diri untuk mau hidup kudus. Apabila kita masih mau memendam dosa pelanggaran, agar segeralah kita mau metanoia, mau bertobat dan memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus sebelum kita memohon pertolongan untuk solusi tentang permasalahan atau persoalan atau pergumulan hidup yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mari kita harus sadari betul bahwa masalah sakit penyakit, ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sekolah, kuliah, pekerjaan, atau masalah-masalah lain manapun juga yang sedang kita hadapi, untuk sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan Yesus. Sebab apabila kita tidak mau bertobat dari dosa dan kesalahan kita, dan kita tidak akui dosa kesalahan kita itu, maka berkat-berkat dan pertolongan dari Tuhan akan terhalang, karena masih saja dosa-dosa itu semua untuk menghambat kita mendapatkan pengampunan dari bentuk kasih setia Tuhan yang berkenan sebagai Maha Pengampun untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Yeremia 5 ayat 25 ini. "Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini sudah mengingatkan kami bahwa setiap diri pribadi kami harus pertama-tama selalu mengakui dosa dan kesalahan kami, mohon pengampunan yang daripadamu. Setelah ada pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus lewat kuat kuasa Roh Kudus yang memang mau
menyatakan pengampunan itu, barulah kami merasakan diberi adanya kepulihan, kesembuhan, bukan saja berkaitan dengan sakit penyakit jasmani kami ini yang sering kali kami keluhkan, tapi sesungguhnya adalah sakit penyakit rohani kami, supaya kami sadari betul untuk sungguh-sungguh kami nyatakan tidak ada yang dapat kami tutup-tutupi dalam segenap hati, akal dan pikiran perasaan kami umat manusia. Semuanya sangat-sangat dilihat, dirasakan, dimengerti oleh kuasa kasih dari Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga kami memang harus jujur untuk menyatakan segala keberadaan kami dari luar maupun dari dalam hati kami. Semuanya terbuka di mata Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha merasakan apa yang ada di dalam hidup kami di dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus, kami percaya senantiasa juga mengingatkan hati, akal, pikiran dan perasaan kami ini, supaya benar-benar kami mau bertobat dari dosa dan kesalahan kami yang menjadi penghalang bagi kami untuk senantiasa mau berlutut di hadapan Tuhan dan bertobat kepadamu. Itulah syarat yang paling utama untuk selalu kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, karena Tuhan adalah Allah Bapa kami. Oleh Roh Kudus, Engkau Maha perhatian terhadap kami, Engkau Maha peduli terhadap segala aspek dari diri kami, luar dan dalam diri kami ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami senantiasa boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan rancangan kehendak-Mu, yang adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk kepada kehidupan yang berakhir kepada kematian kekal di neraka di sana. Untuk itu kami harus sungguh-sungguh percaya, beriman kepadamu sepenuhnya, melakukan apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.